Perkenalkan, nama saya Luisa Natalia Pinam dengan NIM 2013021005. Di sini saya akan membuat video untuk membahas tentang tugas akhir mengenai judul implementasi teori belajar menurut aliran kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori Jean Piaget adalah menemukan asal-muasal logika alamiah dan transformasinya dari satu bentuk penalaran ke penalaran lain. Tujuan ini mengharuskan dilakukannya penelitian atas akar dari pemikiran logis pada bayi, jenis penalaran yang dilakukan anak kecil, dan proses penalaran remaja dan dewasa. Adapun proses dan tahap-tahap menurut Jean Piaget. Yang pertama, proses kognitif. Pada proses ini bahwa ekuilibrasi adalah suatu mekanisme yang dikemukakan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak bergerak dari satu tahap pemikiran ke tahap pemikiran selanjutnya. Pergeseran ini terjadi pada saat anak mengalami konflik kognitif atau disequilibrium dalam usahanya memahami dunia. Pada akhirnya, anak memecahkan konflik ini dan mendapatkan keseimbangan atau ekuilibrium pemikiran. Yang kedua, tahap Piagetian terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor. Tahap ini yang berlangsung sejak kelahiran sampai sekitar usia 2 tahun adalah tahap Piagetian pertama. Dalam tahap ini, bayi menyusun pahaman dunia dengan mengordinasikan pengalaman indera atau sensori mereka seperti melihat dan mendengar. Dengan gerakan motor atau otot, mereka menggapai atau menyentuh dan karenanya diistilahkan sebagai sensori motor. Yang kedua, tahap praoperasional. Pada tahap ini terbagi menjadi 2 subtahap. Yang pertama, subtahap fungsi simbolis. Subtahap fungsi simbolis terjadi kira-kira antara usia 2-4 tahun. Dalam subtahap ini, anak kecil secara mental mulai bisa mempresentasikan objek yang tidak ada. Ini memperluas dunia mental anak hingga mencakup dimensi-dimensi baru. Kedua, subtahap pemikiran intuitif. Subtahap pemikiran intuitif adalah subtahap kedua dalam pemikiran praoperasional. Dimulai sekitar usia tahun dan berlangsung sampai usia 7 tahun. Pada subtahap ini, anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu jawaban dari semua pertanyaan. Piaget menyebut tahap ini sebagai intuitif karena anak-anak tampaknya merasa yakin terhadap pengetahuan dan pemahaman mereka, tetapi tidak menyadari bagaimana mereka bisa mengetahui apa-apa yang mereka ingin ketahui. Tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret adalah tahap perkembangan kognitif Piagetian yang ketiga, dimulai dari sekitar umur 7 tahun sampai sekitar 11 tahun. Pemikiran operasional konkret mencakup pengguna operasi. Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, tetapi hanya dalam situasi konkret. Kemampuan untuk menggolong-golongkan sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Dan tahap yang terakhir adalah tahap operasional formal. Tahap ini yang muncul pada usia 7-15 tahun adalah tahap keempat menurut teori Piaget dan kognitif terakhir. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Baik, masuk pada teori yang kedua, teori perkembangan kognitif Vygotsky. Ada 3 klaim dalam inti pandangan Vygotsky, yaitu yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Yang kedua, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental.
Dan yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial kultural. Menurut Vygotsky, menggunakan pendekatan developmental berarti memahami fungsi kognitif anak dengan memeriksa asal-usulnya dan transformasinya dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Kemudian, Vygotsky menyatakan bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kultur. Perkembangan anak tidak bisa dilepaskan dari kegiatan sosial dan kultural. Dari ketiga klaim dasar tadi, Vygotsky mengajukan gagasan yang unik dan kuat tentang hubungan antara pembelajaran dan perkembangan. Ide khusus merefleksikan pandangannya bahwa fungsi kognitif berasal dari situasi sosial. Selanjutnya masuk pada teori yang ketiga, yaitu teori kognitif menurut Lewin atau teori Medan. Teori ini dikemukakan oleh Kurt Lewin. Menurutnya, masing-masing individu berada dalam medan kekuatan yang bersifat psikologis. Medan di mana individu bereaksi disebut life space. Life space mencakup perwujudan lingkungan di mana individu beraksi, misalnya orang-orang yang dijumpainya, objek material yang ia hadapi, serta fungsi kejiwaan yang ia miliki. Jadi, menurut Lewin, belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Perubahan struktur kognitif itu adalah hasil dari dua macam kekuatan, yaitu struktur medan kognisi dan kebutuhan motivasi internal individu. Selanjutnya ada teori kognitif menurut Jerome Bruner. Menurut Jerome Bruner, pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar mahasiswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya. Dari sudut pandang psikologi kognitif, bahwa cara yang dipandang efektif untuk meningkatkan kualitas output didikan adalah pengembangan program-program pembelajaran yang dapat mengoptimalkan keterlibatan mental intelektual pembelajar pada setiap jenjang belajar. Dalam hal ini, Bruner membedakan menjadi 3 tahap, yaitu tahap informasi, di mana tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Yang kedua, tahap transformasi, di mana tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru, serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Dan tahap evaluasi, di mana untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi benar atau tidak. Dan yang terakhir, implementasi teori belajar menurut aliran psikologi kognitif dalam pembelajaran. Hubungan psikologi kognitif untuk kepentingan pembelajaran di kelas adalah seperti hubungan kognitif untuk kepentingan fisika untuk keperluan pembangunan di bidang teknik, semisal jembatan. Dalam membahas tentang implikasi perkembangan kognitif dalam pembelajaran, maka akan dijelaskan tentang implikasi teori Piaget dalam pembelajaran dan akan dilanjutkan dengan implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran. Yang pertama, strategi mengajar untuk menerapkan teori Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama, menggunakan pendekatan konstruktivitis. Senada dengan pandangan aliran konstruktivitis, Piaget menekankan bahwa anak-anak akan belajar dengan lebih baik jika mereka aktif dan mencari solusi sendiri. Yang kedua, memfasilitasi mereka untuk belajar. Guru yang efektif harus merancang situasi yang membuat murid belajar dengan bertindak. Yang ketiga, mempertimbangkan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak. Murid tidak datang ke sekolah dengan kepala kosong. Mereka punya banyak gagasan tentang dunia fisik dan alam. Yang keempat, menggunakan penilaian terus-menerus. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan intelektual murid. Yang kedua, implikasi teori psikologi kognitif dalam proses pembelajaran sebagai berikut.
Yang pertama, mendorong siswa untuk berpikir tentang materi pelajaran dengan cara yang akan membantu untuk mengingatnya. Contoh, ketika mengenalkan konsep mamalia, minta siswa untuk memberikan banyak contoh. Yang kedua, membantu siswa mengidentifikasi hal-hal yang paling penting bagi mereka untuk dipelajari. Contoh, memberikan pertanyaan kepada siswa yang harus dicoba dan dijawab sementara mereka membaca buku teks mereka, dan memasukkan pertanyaan yang meminta mereka menerapkan apa yang mereka baca dalam kehidupan mereka sendiri. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang akan membantu siswa memahami topik-topik yang mereka pelajari. Ketika mempelajari The Scarlet Letter, karya Nathaniel Hawthorne, bagilah siswa dalam kelompok kecil untuk membahas kemungkinan alasan pendeta Arthur Dimmesdale menolak mengakui bahwa ia adalah ayah bayi Hester Prynne. Dan yang keempat, kaitkan ide-ide baru dengan hal-hal yang telah diketahui dan diyakini siswa tentang dunia. Contoh, ketika mengenalkan kosakata debut kepada siswa-siswa Meksiko, Amerika, kaitkan dengan Quinceañera, sebuah pesta memperkenalkan kepada masyarakat atau coming out party yang dilakukan banyak keluarga Meksiko, Amerika untuk anak-anak perempuan mereka yang menginjak usia 15 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.